Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Intan Erwita dari UPDJJ Palembang dengan NIM 050066042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Baik, kita langsung saja. Jawaban soal nomor 1, algoritma dan pemrograman komputer. Algoritma adalah langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemrograman, algoritma membantu membuat program lebih efisien. Seorang programmer harus bisa membedakan antara algoritma atau logika penyelesaian dan program atau implementasi logika tersebut dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada cara penyajian algoritma, jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma antara lain algoritma brute force, algoritma rekursif, algoritma randomizer, algoritma sorting, algoritma searching, algoritma hashing. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman yang umum digunakan antara lain Python, Java, bahasa C, JavaScript, PHP, dan Ruby. Hubungan antara algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah kumpulan langkah logis untuk menyelesaikan suatu tugas. Algoritma bersifat konseptual dan bisa ditulis dalam bentuk teks biasa, diagram alur, atau pseudocode. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman untuk mengatur alur input, proses, dan output. Pentingnya algoritma dalam dunia teknologi. Algoritma sangat penting dalam perancangan program baik yang sederhana maupun kompleks. Tanpa algoritma yang baik, program bisa berjalan lambat atau menghasilkan output yang tidak sesuai. Baiklah, kita ke soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gajinya 5 juta rupiah, B. Jika golongan B gajinya 6.500.000 rupiah, C. Jika golongan C gajinya 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan 1 lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Baiklah, kita akan membuat flowchart menggunakan Draw.io.
Mari kita lihat soalnya lagi. Flowchart gaji golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Ini flowchartnya. Mulai. Deklarasi golongan A, B, dan C. A. Jika gajinya A, ya gaji 5 juta. Lalu sini lemburnya berapa jam? Misalnya dia lembur 1 jam tidak, lembur 2 jam tidak, dia hanya lembur 3 jam. Ya, gaji lembur sama dengan gaji pokok. Gaji pokoknya 5 juta. 5 juta dikali 34%. Penghasilan total gaji pokoknya 5 juta ditambah gaji lembur 5 juta dikali 34% sama dengan penghasilan total. Lalu selesai. Seorang karyawan yang golongan gaji C, gajinya 9.500.000. 5 jam, lebih dari 5 jam, gaji lembur sama dengan 9.500.000 dikali 38%. Lalu sini penghasilan total gaji pokok yang 9.500.000 tadi ditambah gaji lembur 9.500.000 dikali 38%. Hasilnya adalah lalu selesai. Pokoknya yaitu start, input golongan karyawan. Print, masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Masukkan jumlah jam lembur. Inisiasi gaji pokok. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Else if golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Jam 4 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 0,38 dikali gaji pokok. Hitung total penghasilan. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Selanjutnya output total penghasilan. Print total penghasilan. Dan selesai. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.